aku tuh jadi tulang punggung gitu kok. Nah, Mhm. terus habis itu eh, saya itu nyuri kok. Saya itu nyuri Astagfirullah. di Jenlien. Itu sampai kerekam CCTV gitu. Saya mengakui kegoblokan saya, kebodohan saya karena memang keadaan saya itu memang susah banget. Terus singkatnya, ah waktu itu oh, sudah berdamai sama toko, udah bayar semua, terus polisi Hmm. juga udah dipanggil sama Hmm. polisi, itu dibilang nggak boleh ke toko itu lagi, dan saya saya udah nggak ke toko itu lagi. Terus singkatnya itu uh, video yang dulu itu saya ngakui ngambil di toko itu tuh 6 kali kok. Saya ngambil beras, ngambil ngambil sayur gitu, karena nenek ngasih uang 1.000 itu buat 2 minggu, itu tuh nggak cukup. Terus Hmm. setelah itu uh, pihak toko itu dia melaporkan ke polisi lagi. Terus dari Hmm. polisi itu uh, buat laporan, dan saya itu yang mau saya tanyakan sekarang, oh apakah Hmm. uh, saya akan dideportasi karena saya tulang punggung kok. Saya nggak mungkin nggak menghasilkan uang, saya Kamu mohon sudah, solusinya. bentar, kamu sudah 4 tahun gaji Sudah diberikan. diberikan. Kenapa kok bisa sampai kamu melakukan hal itu lagi? Saya harus menghidupi bibi karena ibu dari kakak saya itu tuh cacat gitu. Terus ibu saya itu kemarin itu terakhir kali itu tuh dia itu kena stroke gitu kok. Jadinya saya butuh uang lebih dan saya kirimin gitu. Jadi uang jadi uang yang gaji saya itu full saya kirimkan semua ke sini, dan uang yang dari nenek kasih itu juga saya belanjakan, tapi itu saya belanjakan memang buat 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 kebutuhan nenek sendiri, tapi itu untuk sehari-hari nggak cukup. Pernah saya bilang ke nenek, cuma tuh nenek itu tuh selalu bilang gitu tuh, masa segitu nggak cukup, segitu nggak cukup, nggak mungkin segitu nggak cukup. Bayangkan loh kok, saya tinggal di Taipei, uang segitu tuh memang memang nggak cukup. Bahkan Bentar, kamu beberapa bilang pertama kali kamu mencuri itu sudah berdamai, benar kan? eh yang terakhir kali kok, yang terakhir kali itu yang keenam. Terakhir kali ketahuan dan kamu sudah bayar semua. Sudah Pihak bayar kok. pihak yang pihak yang ini memaafkan kamu nggak? Memaafkan. Dan kantor polisi ada manggil kamu lagi nggak? Kantor polisi sejak itu nggak manggil lagi. Cuma video yang ke 1, 2, 3, 4, 5 tuh baru, mereka tuh baru ngecek lagi, dan baru baru ketahuan gitu kok. Gitu. Tapi semenjak yang terakhir kali itu polisi bilang nggak, jangan, nggak boleh ke sana lagi. Saya memang udah nggak pernah ke sana lagi. Itu yang baru ini bagaimana kamu tahu mereka ngecek lagi dan kamu sudah bayar semua belum itu yang dari 1 sampai 5? Sudah. Belum kalau Sudah. yang 1 sampai 5, karena waktu itu yang keenam itu saya jujur kok, saya ngambil beras. Saya ngambil beras, saya juga ngambil ngambil sayur, saya ngambil telur itu kok. Itu yang keenam itu ketahuan gitu, dan saya memang bayar semua. Terus saya tuh sekarang tuh posisinya tuh saya tuh takut. Maksudnya saya takut dideportasi memang karena kebodohan saya tahu gitu. Terus besok itu jam 11, itu tuh majikan dan saya itu suruh nemuin ke toko, terus suruh menghitung berapa berapa gantinya. Apakah saya akan dibawa kejaksaan kok? Menurut Koko gini, kamu mengakui dulu ke sana, bayar kerugian dia dan minta maaf. Kamu kasih tahu aja kamu terpaksa. Oh iya kok. Kalau kamu nggak berani, saya sudah follow kamu. Nanti Iya, kamu telepon aku dah kalau kamu nggak berani ngomong. Kalau ada majikan kamu ya lebih baik lagi ya. Jadi akan iya, lebih lebih ini dan semoga nih ke depannya kamu jangan lakuin itu lagi. iya kok. Iya. Berarti besok saya harus, Hmm. saya memang dari awal saya juga mengakui kok, saya nggak membantah dan saya juga nggak mengelak. Berarti besok saya harus mengakui saya minta maaf gitu ya kok ya.
Harus. Dan etika kamu meminta maaf itu nanti diperhatikan. Oh, berarti apa aja kok yang kira-kira harus saya perhatikan? Apakah sikap, raut, atau apa biasanya dari orang Taiwan? Karena apa yang Hmm. harus saya perhatikan kok besok? Bukti keluarga kamu, bukti ucapan kamu yang memang benar keluarga kamu butuh uang, keadaan dia. Kamu taruh di HP dulu. Ketika kamu ketemu, kamu tunjukin. Kamu benar-benar udah ini karena keluarga minta uang lebih ya, pas segala macam. Iya, iya. Dan tolong jangan diulangin, karena tindakan mencuri di Taiwan itu nggak hanya deportasi. Kau bisa-bisa penjara, meskipun nyuri barang kecil, itu penjara itu. Kalau dia nggak Apakah ada maafin. iya kok. Makasih ya kok, makasih buat Udah saya follow solusinya. kamu, nanti ini ya, saya bantu kamu omongin lah. Ya, Iya, makasih oke? kok. Oh, Makasih, iya. makasih udah nggak ngehakimin saya. Makasih. Enggak, ya. Terima kasih. Udah, yuk, yuk. Gimana ngomongnya? Ya, kita nggak mengerti kondisi dia ya guys ya. Kita tidak mengerti kondisi dia. Jangan menghujat di kolom komentar. Kita tidak membenarkan perlakuan seperti itu, tapi yang minimal jangan menghujat. Ya, kita ngomong aja deh. Siapa di sini nggak pernah mencuri? Seumur hidup dia dari kecil sampai besar, sampai sekarang. Jangan punya mulut ngatain orang, tapi tidak punya mulut untuk mengatai diri sendiri. Siapa yang nggak pernah? Aku aja pernah kecil-kecil tuh nyuri duit dari toko bapakku. Nyuri makanan temanku aja pernah. Ya, kita ini manusia, pernah berdosa juga toh. Ya, kalau memang dia sudah mengakui dan bukan kalian juga yang korbannya, kenapa kalian menghakimi? Gitu loh. Murid buah pernah nggak? Coba saya tanya kalian. Pasti pernah.